Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fa insyaallah fi hadhihi al-lailah nuwasil darsana fi kashfi syubuhat li Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Di malam hari ini insyaallah kita melanjutkan kajian Kasyfus Syubuhat karya Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, dan kita masih pada pembahasan tentang syubhat bahwa seorang yang telah berislam mengucapkan dua kalimat syahadat maka tidak mungkin mereka terjatuh ke dalam kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin mereka murtad selama telah mengucapkan dua kalimat syahadat, beriman kepada Rasul, tidak mengingkari hari kebangkitan. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memberikan sekian jawaban. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada jawaban ke-6, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan kalau seorang yang berislam tidak mungkin terjatuh ke dalam kekufuran, kemurtadan, lalu apa faedah dari penyebutan para ulama mazhab di setiap mazhabnya, mazhab Hanafi, Maliki, Asy-Syafi'i dan Hambali, bab hukum orang yang murtad di dalam kitab-kitab fikih mereka, di mana para ulama menyebutkan tentang jenis-jenis kekufuran. Di antara jenis kekufuran adalah ketika seorang mengucapkan sebuah kalimat yang mengandung celaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah bentuk kekufuran. Barang siapa yang mencela, memperolok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafara ijma'an, maka dia telah kafir berdasarkan ijma' para ulama, sekalipun dia tidak meyakini kekufuran tersebut di dalam hatinya. Dan telah disebutkan pada pertemuan yang lalu para ulama yang telah menukilkan ijma' tersebut. Atau seorang meragukan satu kalimat dari Al-Quran atau satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia telah dihukumi kafir, dan para ulama telah sepakat tentang kekafiran orang tersebut. Dan insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan jawaban berikutnya, yaitu jawaban yang ketujuh. Qala Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wa yuqalu aidan alladzina qala Allahu fihim yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Dan dijawab pula orang-orang yang telah Allah firmankan tentang mereka, tentang kaum munafikin, yahlifuna billahi ma qalu walaqad qalu kalimatal kufr wa kafaru ba'da islamihim. Mereka telah bersumpah dengan nama Allah. Ini sumpahnya orang-orang yang telah dikafirkan Allah dalam ayat ini, menyebut sumpah tersebut dengan nama Allah, billah, yaitu dengan nama Allah, demi Allah. Mereka bersumpah bahwasanya mereka tidaklah mengucapkan ucapan kufur yang menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaqad qalu kalimatal kufur, sungguh mereka telah mengucapkan kalimat kufur. Wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka menjadi kafir sesudah mereka berislam. Qala rahimahullah, ama sami'tallah kaffarahum bi kalimatin ma'a kaunihim fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yujahiduna ma'ahu wa yusalluna ma'ahu wa yuzakkuna wa yahujjuna wa yuwahhiduna Allah. Tidakkah Anda telah mendengar
di mana Allah Azza wa Jalla telah mengkafirkan mereka dengan sebab satu kalimat saja. Padahal mereka berada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjihad bersama beliau, salat bersama beliau, menunaikan zakat, berhaji, dan mereka menauhidkan Allah. Jadi orang-orang yang Allah kafirkan dengan sebab ucapan kufur yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam ini telah bersumpah. Ketika ucapan mereka itu disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang ini bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah, aku tidak mengucapkan kalimat kufur tersebut. Akan tetapi Allah menurunkan ayat sebagai bantahan atas mereka, walaqad qalu kalimatal kufur, dan sungguh mereka telah mengucapkan ucapan kufur, wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka kafir setelah mereka berislam. Ikhwani fid din, hafizani wa hafizakumullah. Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang ayat ini. Ayat tersebut diturunkan tentang siapa? Ada beberapa pendapat para ulama. Yang pertama, ada seorang yang bernama Al-Julas bin Suwaid. Ini telah mengucapkan ucapan yang menyakiti Rasul, mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang hasan dari riwayat Al-Imam Ibnu Ishaq dari Al-Imam Az-Zuhri. Az-Zuhri meriwayatkan dari Ibnu Ka'ab ibn Malik, putra Ka'ab bin Malik, meriwayatkan dari ayahnya Ka'ab bin Malik. Ketika Ka'ab bin Malik menceritakan tentang taubatnya dan juga menyebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla telah menurunkan Al-Quran, ayat yang menyebutkan tentang ciri-ciri kaum munafikin, maka mendengar hal tersebut, Al-Julas ini berkata, mengucapkan ucapan yang kotor, yang keji. Dia mengatakan, la in kana hadzal rajulu shadiqan la nahnu asyarrun minal hamir. Kalau sekiranya orang ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu benar dalam ucapannya, jujur dalam ucapannya, maka kami benar-benar lebih buruk daripada keledai. Dia meragukan kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau adalah seorang yang telah dijuluki Al-Amin. Namun orang ini yang bernama Al-Julas telah mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan meragukannya. Kalau seandainya ucapan Muhammad itu benar, maka kami ini lebih jelek, lebih buruk daripada keledai. Dan juga disebutkan riwayat dari jalur sahabat Abdullah ibnu Abbas. Para ulama sejarah yang menyebutkan biografi para ulama, biografi para sahabat, menjelaskan, di antaranya Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, beliau mengatakan bahwa Al-Julas bin Suwaid itu telah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubat yang baik, yang benar, dan dia telah melepaskan dari dirinya ucapan-ucapan kotor tersebut. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab beliau Al-Isabah, beliau mengatakan bahwa Al-Julas itu termasuk orang-orang munafik. Kemudian dia bertaubat dan taubatnya baik. Dan dalilnya adalah sebuah riwayat dari Al-Imam Ibnu Abi Hatim dari jalur sahabat Abdullah Ibnu Abbas. Setelah menyebutkan sebab turunnya ayat, maka beliau mengatakan para ulama itu menduga bahwa Al-Julas itu telah bertaubat dan telah
baik dalam taubatnya, kemudian dia dikenal dengan keislaman dan kebaikannya setelah itu. Ketika Al-Julas mengatakan kalau seandainya Muhammad itu jujur, niscaya kami ini lebih buruk daripada keledai-keledai itu. Ada seorang sahabat, Umair bin Sa'ad, mendengar hal tersebut, itu melaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Al-Julas telah mengatakan demikian dan demikian. Maka Al-Julas mendustakan tentang ucapan kufur yang telah dilontarkan, la in kana hadzal rajulu shadiqan la nahnu asyarrun minal hamir. Maka turunlah ayat yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufur. Mereka telah bersumpah atas nama Allah bahwasanya mereka tidaklah mengucapkan ucapan kufur yang menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh mereka telah mengucapkan ucapan kufur tersebut dan mereka telah kafir setelah keislamannya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwa ayat tersebut turun tentang Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan munafikin di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada kisah perang Banil Mustalik atau perang di wilayah yang terdapat sumber mata air yang bernama Al-Muraisi'. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan sebuah berita bahwa Banil Mustalik ini akan mengadakan atau melakukan peperangan kepada kaum muslimin, karena Banil Mustalik ini bagian dari Bani Khuza'ah Al-Azdi Al-Yamani, dan mereka turut dalam membantu musyrikin pada perang Uhud. Karena mereka terkalahkan, mereka berupaya bagaimana mereka balas dendam menyerang kaum muslimin. Ketika mereka belum sempat menyerang tentara-tentara Islam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendahului dalam penyerangan kepada Banil Mustalik. Disebutkan dalam sebuah riwayat ketika Banil Mustalik itu sedang memberikan minum binatang-binatang ternaknya di telaga atau di mata air Al-Muraisi', mereka diserang oleh kaum muslimin, dan di antara mereka ada yang tewas, di antara yang lainnya ada yang ditawan, dan kaum muslimin mendapatkan ghanimah. Nah, kemudian setelah peperangan tersebut terjadi perkelahian di dekat sumur atau telaga mata air Al-Muraisi'. Seorang Al-Muhajirin bertikai dengan seorang Al-Ansar, berkelahi. Karena merebutkan air, berkelahi karena merebutkan air. Hal itu sebuah kejadian yang biasa terjadi di kalangan Al-Arab, karena di Jazirah Al-Arab mereka itu sulit mendapatkan air, sehingga jika ada mata air, maka biasanya orang-orang yang kuat, kabilah-kabilah besar yang mempunyai kekuatan yang besar, itu lebih menguasai sumur atau telaga. Sehingga ada sebuah bait yang menyebutkan qubaylatun la yaqdiruna bi dhimmatin wa la yadhlimuna an-nasa habbata khardali. Ada di antara mereka yang ternyata tidak pernah berbuat kacau, berbuat rusuh, itu kabilah rendah. Dan itu sifat-sifat jahiliyah. Maka ketika ada seorang muhajir menendang seorang Al-Ansar, maka muhajir mengatakan ya lal muhajirin, Ansar mengatakan ya lal ansar, orang-orang muhajir tolong. Satunya mengatakan orang-orang Ansar tolong. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, apakah ada apa dengan seruan-seruan jahiliyah ini? Disebutkan dalam sebuah riwayat, innaha muntinah, ini perbuatan yang busuk, perbuatan jahiliyah, perbuatan yang hina. Ya, tinggalkan hal tersebut. Kemudian ketika sampai berita bahwa ada pertikaian antara Muhajirin dan Al-Ansar, tentunya Banil Mustalik ini pemukiman mereka itu ada di antara Makkah dan Madinah, di Qudayd, di mana di Qudayd ini terdapat patung Al-Manah.
mendengar pertikaian tersebut, Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang yang munafik, itu mengatakan sebuah ucapan yang kotor. Dia tidak suka ketika Muhajirin itu menduduki kota Madinah. Dia tidak suka, dengki dengan imigran Muhajirin ini. Mengapa mereka ini mendesak-desak kami di wilayah kami? Kenapa kalian, wahai orang-orang Ansor, memberikan kebaikan, membagikan harta kalian kepada mereka? Kalau seandainya kalian tidak memberikan apa-apa, niscaya mereka akan pergi. Dan ini Allah sebutkan, Allah abadikan di dalam surat Al-Munafiqun. La tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu. Janganlah kalian bersedekah, memberikan harta kepada orang-orang yang di sisi Nabi, kepada kaum Muhajirin. Biarlah harta mereka habis, kemudian mereka beranjak dari negeri kita, dari Al-Madinah. Nah, dia mengatakan, yang Allah sebutkan dalam surat Al-Munafiqin sebelumnya, dia mengatakan, ma mithluna wa mithlu Muhammad, atau dalam riwayat disebutkan wa mithlu al-muhajirin illa kama qala al-qail sammin kalbak ya'kulka. Tidakkah antara kami, Abdullah bin Ubay bin Salul, dan orang-orang al-muhajirin yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan seperti ucapan pepatah, sammin kalbak, gemukkan anjingmu, niscaya dia akan memakanmu. Sehingga Nabi dan para sahabat kaum muhajirin ini dia sifati seperti anjing. Kalau anjing itu digemukkan terus diberi makan, ya bisa saja dia akan memakan tuannya. Ini ucapan yang sangat buruk. Kemudian dia mengatakan, la irraja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Kalau seandainya kami ini nanti pulang ke Madinah, la yukhrijannal a'azzu minhal adzal, maka kami orang-orang yang kuat itu akan mengeluarkan orang-orang yang lemah, yaitu Nabi dan juga para sahabatnya dari kalangan al-muhajirin. Ini pendapat yang kedua. Adapun pendapat yang ketiga adalah pendapat yang dirajihkan oleh al-Imam Al-Hafidh Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari rahimahullah. Beliau mengatakan, yang benar dari pendapat-pendapat yang telah disebutkan menurut kami adalah bahwa Allah Azza wa Jalla dalam ayat tersebut menceritakan, menyebutkan tentang keadaan kaum munafikin, tentang sifat-sifat kaum munafikin, bahwasanya mereka telah bersumpah atas nama Allah dengan dusta, atas ucapan kufur yang telah mereka ucapkan, bahwasanya mereka tidaklah mengucapkan kalimat tersebut. Sehingga bisa saja yang telah mengucapkan ucapan kufur itu adalah Al-Julas, sebagaimana riwayat Urwah ibnu Zubair, dan bisa juga yang mengucapkan adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan kaum munafikin, sebagaimana ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul ini telah disebutkan riwayatnya oleh Al-Imam Qatadah. Al-Imam Qatadah menyebutkan bahwa itu adalah ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul. Syekhuna Arafat Ibn Hasan Al-Muhammadi hafizahullah, ketika beliau mensyarah ayat ini, menjelaskan ini ucapan Al-Hafidh Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah, bahwa ayat ini mencakup seluruh ucapan kaum munafikin, ucapan-ucapan kufur yang telah diucapkan dalam rangka menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam
atau dalam rangka menjatuhkan mental kaum muslimin. Karena kaum munafikin terus berusaha melakukan propaganda dan juga hasutan, membuat fitnah, perpecahan di antara umat Islam. Kemudian kita lanjutkan. Wa kadzalika alladzina qala Allahu fihim qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Demikian juga tentang orang yang telah Allah katakan, qul abillah wa ayatihi al-ayah, katakanlah wahai Muhammad, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian selalu memperolok? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak ada maaf, jangan menyebutkan alasan apapun, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Qala rahimahullah, fa haula'il ladzina sarrahallahu fihim annahum kafaru ba'da imanihim wa hum ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Qalu kalimatan dzakaru annahum qaluha ala wajhil mazhi fata'ammal hadhihi syubhata wa hiya qauluhum tukaffiruna minal muslimina unasan yashhaduna an la ilaha illallah wa yusalluna wa yasumuna thumma ta'ammal jawabaha fa innahu min anfa'i ma fi hadhihi al-awraqi. Kata beliau, orang-orang tersebut telah Allah tegaskan bahwa mereka telah kafir setelah keimanan mereka, padahal mereka bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Tabuk. Mereka telah mengucapkan ucapan kufur ala wajhil mazhi, karena al-mazh, bersenda gurau, bermain-main. Fata'ammal hadhihi syubha, maka perhatikanlah, amatilah dengan seksama syubhat ini, yaitu ucapan mereka, ucapan pembawa syubhat. Mengapa kalian, wahai ahli tauhid, wahai salafiyun, wahai wahabiyun, mengkafirkan orang-orang muslim yang mengucapkan la ilaha illallah, melaksanakan sholat dan juga berpuasa? Kemudian perhatikanlah jawaban-jawaban yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena jawaban-jawaban tersebut, ya, bantahan-bantahan sekian banyak secara detail yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, itu merupakan faidah yang paling berharga dalam tulisan lembaran-lembaran ini, yaitu dalam kitab Kasyfus Syubuhat. Adapun ayat qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un telah diriwayatkan oleh al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan juga al-Imam Ibnu Abi Hatim bahwasanya ada orang pada peperangan Tabuk telah mengatakan, juga menyakiti, ya, memperolok, mencela Nabi dan para sahabatnya. Ma ra'aina mithla qurra'ina haula arghaba butunan wala akdzaba al-sunan wala ajbana 'indal liqa. Ada orang yang telah berislam, ya, telah beriman. Dalam ayat ini disebutkan bahwa mereka telah beriman. Juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa mereka itu kaum mukminin. Mereka telah beriman. Kemudian mereka tidak menduga, orang ini tidak menduga bahwasanya ucapan yang menyakiti Nabi itu sebuah kekufuran. Dengan mengatakan ma ra'aina mithla qurra'ina haula, kami tidak pernah melihat orang seperti para qurra kita ini, yaitu para ulama sahabat, di mana mereka mempunyai perut-perut yang besar, ya, gendut-gendutnya, gemuk-gemuk karena banyak makan. Ini mensifati Nabi dan para sahabatnya. Kami tidak pernah melihat orang-orang seperti ulama-ulama kami ini, orang yang perutnya besar, paling berdusta dan paling pengecut ketika
bertemu dengan musuh ketika perang berkecamuk. Nah, mereka memperolok Nabi dan juga para sahabatnya, al-qurra, yaitu para sahabat yang alim ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwasanya Allah telah mengatakan qad kafartum ba'da imanikum, bahwa mereka telah kafir setelah keimanannya. Ya, kalian telah kafir setelah kalian beriman. Mengapa demikian? Karena orang ini mempunyai iman yang lemah. Dia mengucapkan ucapan yang dia tidak menyadari bahwa ucapan tersebut merupakan kekufuran kepada Allah Azza wa Jal. Maka Allah mengatakan kalian telah kafir, murtad setelah keimanan kalian. Disebutkan bahwa ketika itu Nabi SAW di atas unta, terus melaju berjalan, sedangkan orang ini yang telah menghina Nabi dan juga para sahabatnya itu meminta maaf, menyebutkan alasannya bahwasanya innama kunna nakhudhu wa nal'ab, kami hanya sendaguro dan bermain-main saja, kami tidak meyakini hal tersebut di dalam hati. Ini sebuah ucapan untuk mengisi waktu saja. Maka Nabi mengatakan qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya dan juga Rasulnya kalian mengolok-olok, maka tidak ada maaf, tidak ada alasan bagi kalian, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ini seorang mukmin yang imannya lemah mengucapkan ucapan kufur, kemudian Allah kafirkan dan menjadi murtad. Dan sekian ulama juga berpendapat sebagaimana pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya yang mengucapkan adalah seorang yang telah beriman. Mengucapkan ucapan kufur, maka Allah kafirkan. Qad kafartum ba'da imanikum. Ikhwani fid din, hafizani wa hafizakumullah. Dua ayat yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah itu menegaskan bahwa seorang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat maka dia bisa menjadi murtad, keluar dari Islam, sehingga dia dituntut untuk bertaubat, bersyahadat, berislam lagi. Nah, karena ini merupakan di satu sisi merupakan kemurtadan, di sisi yang lainnya sabbun nabi, sabbus sahabah, mencela Nabi, memperolok sahabat, itu sebuah kekufuran dan mempunyai hukuman had, yaitu al-qatl. Para pencela sahabat, para pencela Nabi, itu hukum hadnya adalah dipenggal kepalanya, dihukum mati. Bahkan jika dilakukan oleh seorang kafir pun, sebagaimana hal ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam karyanya As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan pendapat para ulama bahwa orang yang mencela Nabi itu murtad, kafir berdasarkan ijma' para ulama, tidak ada perbedaan pendapat para ulama, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Arabi Al-Maliki dalam kitab beliau Ahkamul Quran. Beliau menyebutkan bahwa la khilafa bainal ummah, tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama Islam bahwasanya orang yang melakukan istihza, memperolok ayat Al-Quran, memperolok Nabi dan Rasulnya, maka dihukumi kafir kepada Allah Azza wa Jal. Al-Imam As-Sa'di, guru besar dari para masyayikh kita, menjelaskan bahwa al-istihza dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasulnya adalah kekufuran yang mengeluarkan seorang dari agama Islam. Mengapa demikian? Karena pondasi agama, asas dari agama itu adalah dibangun di atas ta'zim, pengagungan kepada Allah, pengagungan kepada agama Islam, pengagungan kepada seluruh Rasul. Sedangkan istihza dengan hal-hal tersebut
itu munafin li hadzal asl, menafikan, meruntuhkan pondasi Islam yang mendasar ini, dan juga merupakan wa munaqidun lahu asyaddal munaqadah, dan merupakan pertentangan yang paling dahsyat, kontradiksi yang paling dahsyat. Orang yang telah mencela, memperolok Ar-Rabb, Allah, bermain-main dengan Allah, ayat Al-Quran, kemudian mencela Rasul atau menghinakan para Rasul yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, itu adalah sebuah kekufuran, sebuah kemurtadan. Nah, demikian penjelasan pada jawaban yang ketujuh. Semoga Allah Azza wa Jal menyelamatkan kita semua dari kekufuran-kekufuran, baik yang kita sadari ataupun tidak kita sadari, dan semoga kita semua diberikan kekuatan, taufik untuk bisa mengajarkan kepada keluarga kita, kepada putra-putri kita tentang bahaya al-istihza dengan agama Allah, dengan ayat Al-Quran, dengan syariat Islam, karena itu sebuah kekufuran kepada Allah Azza wa Jal. Namun tentunya kemurtadan ini, kekafiran ini, itu sesuai dengan syarat-syarat kekufuran dan juga harus terbebas dari penghalang-penghalang kekufuran. Di antara syarat kekufuran, orang yang mengucapkannya dalam keadaan sadar, dia sengaja mengucapkannya, dia telah pada usia taklif, dia berakal, tidak gila, karena kalau akalnya tidak sehat, gila, ini tidak bisa dikafirkan, dan itu berdasarkan ijma' para ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibnul Munzir, Al-Imam Ibnu Qudamah, dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Orang yang mempunyai akal yang kurang, gila, gak waras, ketika melakukan tindakan-tindakan kufur, maka tidak bisa dikafirkan. Atau dia mempunyai takwil, syubuhat, kerancuan dalam memahami syariat, memahami tauhid, atau memahami syirik, atau dia taklid, latah, ketika ada orang mengucapkan ucapan kufur, dia tidak tahu bahasa pelaku kekufuran ini, kemudian dia mengucapkan kalimat yang sama, hanya latah saja, dia tidak paham tentang ucapan yang diucapkan. Ini juga penghalang kekufuran kepada Allah Azza wa Jal. Dan masalah takfir ini berbahaya, sehingga tidak boleh kita serampangan dalam mengkafirkan seorang yang telah berislam. Namun apabila kita mendengar orang yang memperolok agama Islam, memperolok Nabi, mencela sahabat, maka kita harus menjelaskan bahwasanya ini sebuah kekufuran. Anda dihukumi murtad oleh Allah Azza wa Jal, Anda harus bersyahadat. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Naktafi bihadza wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fikum.